Untuk selanjutnya, Dr. Jawahir, nanti ini akan kita lanjutkan untuk pemateri yang ketiga, the third presenter. Sekali lagi, terima kasih Dr. Jawahir. Baik, Bapak, Ibu, Saudara, peserta Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Bisnis, kita sampai pada waktu untuk menampilkan pembicara kita yang ketiga, yaitu Ibu Nurmalita Sari. Ibu Nurmalita Sari adalah dosen matematika dan statistika di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa. Beliau meluluskan S1-nya, Bachelor di Matematika Universitas 11 Maret Surakarta. Begitu juga Magister Sainsnya juga pada Universitas 11 Maret Surakarta. Untuk saat ini beliau masih ongoing studi PhD di Teknologi Informasi University Kuala Lumpur. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ibu Nurmalita Sari, Magister Sains. Saya persilakan. Ya, terima kasih Bapak Wiji Lestari untuk waktu dan kesempatannya. Waktu saya berapa menit ini Bapak? 30 menit. Oh ya, insya Allah akan lebih cepat. Ya, izin share ya Bapak. Silakan. Baik, apakah PowerPoint saya sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Ya, saya mulai saja, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Duta Bangsa Surakarta, kemudian Bapak Ibu Wakil Rektor, kemudian Bapak Dekan, sekaligus Bapak Ibu dosen Fakultas Ilmu Komputer beserta seluruh panitia ya. Kemudian yang saya hormati seluruh panitia seminar dari Senatip 2022 ini. Izin kita sharing-sharing, ini sebenarnya saya itu juga masuk dari mahasiswanya Dr. Jawahir ya, tapi belum sempat ketemu ini di sini. Mungkin next time mohon izin ketemu ya Dr. Jawahir untuk diskusi-diskusi kaitannya dengan data science. Ya bisa. Iya, belum Ya. sempat ketemu Jemput ini. ya. Iya, Ya. iya. Ini saya akan menyampaikan sedikit kaitannya di predictive analytic in data science for business. Jadi lebih subnya saja dari data science, tapi di bidang implementasinya di bidang bisnis. Saya lebih interest saya memang di bagian ini ya, prediksi seperti itu ya. Memang dari dulu entah kenapa saya itu suka penelitian yang istilahnya berbau prediksi seperti itu. Tapi saya bukan peramal dari sesuatu kok, aman jadinya ya. Itu tadi sudah disampaikan dari pembicara sebelumnya kaitannya dengan data science. Data science itu kan interdisiplin ilmu ya, jadi macam-macam sekali di sini. Ada computer science, kemudian ada matematik, ada statistik, kemudian ada predictive analytic, kemudian ada machine learning, kemudian ada visualisasi dari ilmu komputer maupun matematika ya di sini. Nah, ini nanti saya akan mengambil subnya, yaitu kaitannya dengan predictive analytic yang penerapannya nanti di bidang bisnis. Memang bisa ya untuk prediksi analitik itu diterapkan di dalam bisnis. Tentu saja bisa ya. Kita tahu bisnis itu tujuan utamanya itu adalah mendapatkan profit yang setinggi-tingginya. Benar kan seperti itu? Kita mau melakukan bisnis pasti tujuan utamanya adalah untuk memperoleh profit ya, profit yang setinggi-tingginya. Nah, data yang biasanya pebisnis itu punya, itu biasanya adalah data yang sudah terjadi.
ya, misalkan data penjualannya bulan ini berapa, kemudian data produksinya barang bulan ini berapa, bulan kemarin berapa, tahun ini ataupun tahun kemarin, seperti itu. Jadi datanya itu yang sudah terjadi. Nah, seorang pebisnis pasti ingin tahu lah ya, besok itu bisnis saya penjualannya berapa ya? Kemudian banyaknya konsumen berapa ya? Yang biasa beli barang saya itu model konsumen yang seperti apa? Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi dari penjualan bisnis saya itu apa? Seperti itu bisa kita hitung menggunakan analitik prediktif ya. Jadi fungsi dari analitik prediktif di bisnis itu di situ tadi. Kita bisa mengetahui prediksi terkait dengan bisnis kita. Di sini saya akan menjelaskan yang namanya prediksi itu tidak 100% benar ya. Di situ setiap kita melakukan prediksi itu pasti ada yang namanya tingkat kesalahan dari prediksinya. Ya, nanti ketika kita memprediksi A, hasilnya sekian, itu kita harus mencantumkan hasil prediksi tadi, tingkat kesalahan prediksinya adalah sekian, seperti itu. Semakin akurat hasil prediksi, itu akan menunjukkan bahwa tingkat kesalahannya semakin kecil, seperti itu. Itu tadi bagaimana prediktif analitik itu bisa digunakan di bisnis ya. Lanjut kita akan masuk ke benefit dari predictive analytic for business. Jadi apa sih manfaatnya kita melakukan analisis prediksi ini di bidang bisnis ya? Sebentar ini PPT saya menutupi. Oke. Nah, yang pertama itu adalah membantu perusahaan ya. Dia itu mendapatkan keunggulan. Keunggulan atas apa? Atas persaingan. Namanya bisnis pasti ada persaingan-persaingan tersendiri ya. Nah, ketika si perusahaan tadi melakukan predictive analytic, dia punya poin utama nih untuk istilahnya lebih unggul dibandingkan kompetitor lain. Itu yang poin pertama. Kemudian yang kedua, itu bisa menumbuhkan bisnisnya. Caranya bagaimana? Contohnya, contoh kasarnya saja ya. Kita istilahnya tahu nih prediksi, oh nanti penjualan saya itu sekian ribu penjualan seperti itu. Nah, kita bisa menambah nih outlet-outlet yang berada di kota A atau kota B atau kota C sehingga kita itu bisa mengembangkan dari bisnis kita. Kemudian untuk manfaat yang ketiga di sini adalah satisfying your customer. Jadi ini memuaskan pelanggan kita dengan adanya prediksi tadi. Kemudian yang ketiga, dengan menggunakan data yang ada, kita itu data yang lampau ya di sini, kita itu bisa membuat smart decision. Contohnya seperti apa? Misalkan nih kita mau melakukan prediksi tadi ya, sama prediksi penjualan. Besok penjualan kita itu ternyata bulan depan itu menurun prediksinya. Dari situ kita bisa bikin smart decision untuk contohnya di marketingnya harus bagaimana agar istilahnya penjualan kita itu tidak seperti yang diprediksi tadi, tidak menurun, bahkan bisa menaik. Dari situ itu salah satu manfaat dari predictive analytic. Kemudian yang terakhir di sini memberikan pelayanan yang personalisasi. Ini contoh yang sering kita jumpai. Misalkan kita sering belanja ya di Shopee online seperti itu kita sering menjumpai adanya istilahnya saran barang yang untuk dibeli. Itu adalah contoh salah satu contoh dari provide personalized service. Prediksi itu, saran itu tidak muncul hanya istilahnya asal-asalan ya. Itu muncul berdasarkan apa? Berdasarkan barang yang sering kita cari, kemudian barang yang sering kita beli sehingga menumbuhkan atau memberikan pelayanan personalisasi terhadap masing-masing customer. Seperti itu. Itu benefit dari predictive analytic bisnis. Kemudian kita masuk nih ke aplikasinya ya, aplikasi dari predictive analytic di bisnis. Ini sebenarnya untuk aplikasi ini sangat banyak sekali, tapi di sini saya akan menjabarkan 4 poin saja kaitannya dengan aplikasi predictive analytic di bidang bisnis.
Yang pertama itu adalah customer segmentation. Kemudian yang kedua, churn prevention. Churn prevention itu adalah pencegahan kehilangan kehilangan pelanggan. Kemudian ada juga sales forecasting, ini jelas peramalan penjualan. Kemudian di sini juga ada yang namanya predictive analytic for risk management. Ini adalah analisis prediksi manajemen resiko ya. Seperti itu. Kita masuk ke contoh aplikasi yang pertama dulu kaitannya dengan customer segmentation. Mungkin teman-teman semuanya yang di sini itu sudah tahu semua ya customer segmentation itu apa. Jadi segmentasi pelanggan itu adalah sebuah strategi ya. Strategi untuk menarik apa? Untuk menarik customer sebanyak-banyaknya dengan cara mensegmentasi pelanggan. Seperti itu. Ada segmentasinya, ini ada beberapa faktor ya atau tipe di segmentasi berdasarkan apa seperti itu. Di sini ada yang namanya geographic segmentation, itu artinya apa sih? Kita mensegmentasi customer kita itu berdasarkan keadaan geografik dari pembeli kita. Seperti itu. Kemudian di sini ada yang namanya demographic segmentation. Ini kita segmentasi berdasarkan variabel dari demografik. Variabel demografik itu apa saja sih? Ya, umur, kemudian gender, income, marital status, education, seperti itu. Ini masuk dalam demographic segmentation. Kemudian ada juga pengelompokan customer itu berdasarkan psychographic. Itu maksudnya apa sih? Kita itu mensegmentasi customer itu berdasarkan dari lifestyle-nya itu seperti apa, attitude dalam pembeliannya itu seperti apa, kemudian interest-nya itu seperti apa. Contoh kasarnya, si pelanggan A itu dia beli barang itu setiap apa sih? Apakah hanya sekitar setiap ada diskon saja, ataukah ketika ada tanggal-tanggal cantik biasanya kan ada diskon-diskon bagus ya, itu 6 bulan sekali dia beli barang tersebut, seperti itu. Itu namanya adalah psychographic segmentation. Kemudian yang terakhir ini ada yang namanya behavioral segmentation. Apa sih? Itu segmentasi customer berdasarkan perilakunya. Jadi perilaku customer itu kan tidak hanya satu ya, ada macam-macam. Contohnya seperti apa? Contohnya di sini misalkan konsumen itu yang membeli barang, itu benar-benar deal membeli barang. Tapi ada beberapa customer yang dia itu hanya masukkan barang ke belanja tanpa check out, tanpa melakukan pembayaran. Di situ kan banyak sekali ya. Kemudian ada juga customer yang dia itu check out tapi tidak melakukan pembayaran. Ada juga pelanggan itu yang istilahnya benar-benar saking niatnya nih mau melakukan pembelanjaan dan istilahnya stoknya itu belum ada, dia melakukan pre-order dulu ini sebelum melakukan pembelanjaan seperti itu. Itu adalah tipe dari market segmentation. Kemudian kenapa sih kita harus melakukan customer segmentation? Emang manfaatnya apa? Seperti itu ya. Pasti akan bertanya-tanya manfaatnya apa. Yang pertama, ini hanya sekilas saja sebenarnya banyak sekali manfaat dari customer segmentation ini. Yang pertama itu adalah strategi pemasaran yang efektif. Ini akan lebih mengefektifkan dari strategi pemasaran. Kan tadi kita istilahnya sudah mensegmentasi customer kita itu misalkan berdasarkan daerahnya ya, daerahnya. Ternyata nih barang si A tadi banyak dibeli oleh orang yang dia di area Solo Raya nih. Berarti ketika istilahnya dia melakukan si perusahaan melakukan marketing nih, istilahnya promosi barang, dia cukup di area Soraya saja pembeliannya akan bagus seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah optimizing the customer journey. Itu maksudnya apa sih? Kita mengoptimalkan perjalanan belanja dari si customer. Maksudnya apa? Mengoptimalkan customer dalam belanja itu dia itu lebih merasa nyaman untuk belanja, lebih mudah dalam berbelanja. Kemudian yang ketiga di sini adalah predictive customer behavior. Itu maksudnya apa?
memprediksi perilaku pelanggan, contohnya sama ya seperti yang awal tadi. Kemudian yang keempat di sini adalah personalizing the customer experience. Jadi mempersonalisasi pengalaman pelanggan. Ini sama dengan kaitannya yang sudah saya sampaikan di awal. Kemudian yang kelima di sini improve customer loyalty dan retention. Nah, di sini itu akan improve loyalitas customer terhadap suatu brand tertentu ya. Kemudian yang keenam di sini improve conversion metric, ini kaitannya dengan investasi dari si pebisnis tadi. Kemudian yang terakhir nih support product development, di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah mendukung pengembangan produk ya. Dengan adanya customer segmentation ini mampu mendukung pengembangan produk. Yang selanjutnya, aplikasi di bidang bisnis selanjutnya itu adalah crime prevention. Maksudnya apa sih? Di sini adalah pencegahan kehilangan pelanggan ya. Nah, ini crime prevention ini itu dihitung dari banyaknya pelanggan yang meninggalkan perusahaan kita ya. Nah, customer crime di sini itu sangat penting ya. Karena apa? Karena misalkan nih perusahaan kehilangan pelanggannya. Itu kan suatu keadaan yang benar-benar sudah fatal sekali. Pasti akan istilahnya rugi besar-besaran ya bisnisnya. Faktanya nih, kita itu mendapat pelanggan baru itu 5 kali lebih sulit dibandingkan dengan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Kemudian kita itu meloyalkan pelanggan kita itu 16 kali lebih sulit dibandingkan dengan mempertahankan dari pelanggan kita. Otomatis dari sini nih, dari hasil beberapa riset temuan ini, kita itu harus mempunyai strategi khusus untuk apa? Untuk menghindari crime prevention ini. Bagaimana sih kita menghilangkan dari customer churn ini? Ini yang pertama, lead into your best customer. Jadi kita pegang dari customer terbaik kita. Jangan sampai customer yang terbaik kita itu istilahnya kecewa dengan pelayanan kita. Kemudian yang kedua itu be proactive with communication. Tetap ya sebagai tidak hanya kualitas dari penjualan saja, tapi proaktif komunikasinya, pelayanan penjualan itu sangat berdampak pada dia pelanggan itu mau beli atau tidak. Kalau barangnya bagus tapi pelayanannya tidak bagus, otomatis bisa jadi ini si pelanggan bisa pergi ya. Tapi kalau pelayanannya bagus, kemudian barangnya juga bagus, kualitasnya itu si pelanggan akan tetap stay di perusahaan kita, tetap membeli produk kita seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah define a roadmap for your new customer. Pada umumnya nih ya, kalau kita itu sebagai pelanggan baru, ini kalau mau membeli barang yang baru itu biasanya kalau alurnya itu rumit, biasanya kita mau cancel untuk membeli barang tersebut. Saya yakin semuanya juga seperti itu. Jadi kalau kita mau mendapatkan customer baru nih, kita harus jelas bikin roadmap pembeliannya seperti apa. Contohnya pembelian seperti produk Grammarly ya, itu kan ada yang istilahnya premium, bisnis seperti itu. Nah, untuk customer baru itu biasanya kan agak bingung ya. Kalau tidak ada istilahnya prosedur yang jelas, otomatis si customer baru ini tidak mungkin akan istilahnya membeli dari produknya Grammarly ini. Tapi kalau dia itu sudah paham cara membelinya, dia pasti akan tambah customer lagi nih si Grammarly-nya ini. Kemudian yang selanjutnya ini adalah offer insentif. Jadi insentif ini sangat-sangat berpengaruh ya kaitannya dengan istilahnya pelanggan. Sering-sering memberikan diskon, sering-sering memberikan promosi itu akan sangat berpengaruh terhadap pelanggan kita ya. Kemudian yang selanjutnya itu ask to feedback often. Itu maksudnya adalah memberikan feedback secara kontinu. Setiap customer melakukan pembelian, dia itu selalu melakukan feedback bagaimana dengan barang yang diberi, bagaimana dengan pelayanannya, bagaimana dengan pengirimannya, seperti itu. Itu dilakukan secara kontinu, maksudnya selesai pembelian dia melakukan feedback,
setelah pembelian lagi, barang kedua, melakukan feedback lagi, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada analyze when it happen. Itu maksudnya apa sih? Eh, itu maksudnya adalah kita harus menganalisis nih customer current ini sebelum terjadi. Kita itu harus punya jaga-jaga istilahnya smart solution apa yang harus kita punya kalau misalkan pelanggan kita itu pergi. Itu kita harus punya triknya dulu sebelum terjadi. Kemudian yang selanjutnya stay kompetitif, tetap ya kalau dalam bisnis kalau pengen bertahan lama, customer juga awet dan tambah itu kita harus bersaing kompetitif ya, bersaing secara sehat dan kualitas tetap terjaga seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini yang terakhir ada provide excellent customer service. Itu maksudnya adalah memberikan pelayanan terhadap pelanggan secara baik. Tadi ya, ini kaitannya sama proactive communication dan as to feedback often. Nah, untuk implementasi yang ketiga di sini saya mencontohkan kaitannya dengan sales forecasting, peramalan dari penjualan. Ya, ini sudah sangat familiar sekali. Saya rasa teman-teman di sini semua sudah tahu ya kaitannya dengan sales forecasting. Ini benefitnya apa sih untuk melakukan sales forecasting? Yang pertama itu provide a forecast for raw materials. Jadi kita itu akan tahu ya peramalannya yang akan kita ramal. Misalkan kita meramalkan penjualan, oh berarti nanti kita akan tahu prediksi penjualan kita berapa. Kita mau meramalkan harga saham besok berapa, seperti itu kita juga akan tahu besok harga saham kita berapa. Kemudian yang selanjutnya, benefit selanjutnya di sini adalah isi risk management and business planning. Maksudnya apa sih? Ini memudahkan manajemen risiko dan membuat business planning ya. Jadi ketika kita sudah melakukan peramalan nih penjualan, oh ternyata besok penjualan dari tahun depan ya, penjualan dari perusahaan saya itu turun 50%. Nah, ini prediksinya ya. Nah, dari situ itu kita bisa melakukan manajemen resiko, gimana sih untuk apa namanya mencegah hal tersebut terjadi, kemudian melakukan business planning, rencananya bagaimana ya biar istilahnya prediksi tadi tidak seperti itu, tapi malah meningkat. Kemudian yang selanjutnya adalah manajemen of cash flow and utilization of the company's resources. Maksudnya apa sih di sini? Maksudnya memudahkan ya dalam pengurusan istilahnya apa namanya istilahnya apa ya investasi dari si perusahaan tadi dan mengoptimalkan sumber dayanya ya. Jadi kan tadi sudah tahu nih, oh prediksinya akan terjadi seperti ini. Berarti dari masing-masing sumber daya akan lebih dioptimalkan untuk mengatasi dari prediksi tadi. Yang terakhir di sini, identifying early warning sign for the long-term goals of the company. Maksudnya apa sih di sini? Mengidentifikasi sejak dini ya peringatan untuk apa? Untuk jangka panjang dari perusahaan tadi. Tadi kan sudah melakukan prediksi. Oh, kira-kira besok itu apa namanya kalau mau mengeluarkan brand ternyata apa penjualannya tidak meningkat. Nah, dari situ misalkan kalau tadi tidak meningkat terus ya, kita asumsikan meningkat. Meningkat. Oh, berarti kita bisa bikin apa namanya? Goals jangka panjang dari perusahaan itu apakah mau buka outlet lain di daerah lain seperti itu. Itu benefit dari sales forecasting. Yang lanjut ini ada kaitannya dengan metode ya. Jadi ada banyak metode kaitannya dengan sales forecasting. Di sini ada length of sales cycle forecasting. Ini maksudnya apa sih? Kita peramalan siklus penjualannya ya. Dengan faktor A, faktor B, dan faktor C, apakah nanti si customer itu akan membeli barang kita atau tidak? Itu nanti dikaitkan menggunakan metode length of sales cycle forecasting. Kemudian yang kedua itu ada lead driven forecasting. Itu maksudnya adalah peramalan yang didorong oleh prospek. Contohnya misalkan prospek ke depan
penjualan penjualan emas misalkan logam mulia seperti itu ya, yang mudah saja. Prospek ke depan itu prediksinya seperti apa ya untuk logam mulia? Itu yang lead driven forecasting. Kemudian ada juga yang opportunity stake forecasting, itu maksudnya adalah peluang ya, peluang. Ramalan dari sebuah peluang itu contohnya seperti apa? Misalkan nih saya mengeluarkan produk baru, jenis baru. Tadi kan kita awalnya kita punya produk A, B. Misalkan saya mengeluarkan produk C, apakah nanti produk C ini akan terjual? Tidak ya. Apakah pelanggannya akan sama atau melebihi dari produk A dan B? Tidak. Itu nanti masuk ke dalam opportunity stake forecasting. Kemudian di sini ada intuitive forecasting, ini hanya berdasar pada si pemilik perusahaan saja, tapi tidak melibatkan data yang ada pada customer. Kemudian yang terakhir di sini ada historical forecast. Yang kelima ya, historical forecasting. Ini kita melakukan peramalan berdasarkan data historical yang ada. Pada umumnya yang sering dilakukan di sini itu adalah ini melakukan peramalan menggunakan time series ya, menggunakan data lampau seperti itu. Contoh prediksi harga saham berdasarkan harga-harga istilahnya 1 tahun terakhir, misalkan seperti itu. Nanti saya akan kasih contoh penelitian kaitannya dengan historical forecasting di stock price ya. Oh, yang terakhir adalah multivariable forecasting. Ini kita memprediksi sesuatu tapi berdasarkan dari beberapa variabel. Contohnya, aplikasi yang sering kita jumpai misalkan menggunakan analisis regresi. Ya. Di situ kan analisis regresi kita itu memprediksi, contohnya kita memprediksi jumlah penjualan itu berdasarkan besarnya biaya produksi, berdasarkan variabel kedua misalkan biaya iklan, berdasarkan yang variabel ketiga tren pasar seperti itu ya. Itu kita memprediksi tapi berdasarkan beberapa variabel. Nah, yang pada umumnya yang sering digunakan nih dalam self forecasting itu yang kelima dan yang keenam. Yang lebih seringnya lebih ke enam sih di sini karena kita bisa memprediksi segala sesuatunya tapi berdasarkan faktor yang ada di lingkungannya. Kemudian lanjut ke faktor yang mempengaruhi dari sales forecasting. Di sini ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal itu sales territory, itu maksudnya adalah wilayah penjualannya, itu akan berpengaruh besar terhadap sales forecasting ya. Contohnya, kita mau melakukan penjualan mobil mewah, tapi buka showroomnya itu di daerah istilahnya dia hanya kecamatan yang sepi akan keramaian. Jelaslah itu nanti penjualannya tidak sesuai ya, akan berpengaruh juga kepada peramalan penjualan juga. Yang kedua di sini ada size of your team, itu maksudnya adalah tim marketing itu juga akan berpengaruh terhadap sales forecasting. Semakin banyak tim marketing harusnya juga penjualan, prediksi penjualan itu juga akan semakin besar. Kemudian yang selanjutnya di sini ada compensation. Compensation itu maksudnya apa sih? Tim marketing tadi ya, semakin dia dikasih kompensasi yang tinggi, biasanya kan dia itu lebih semangat ya untuk bekerja dan untuk memasarkan, misalkan menjualkan barang 1.000 pitch, misalkan dapat kompensasi sekian, itu akan berpengaruh juga terhadap penjualan. Yang lanjut ini ada product or service, di sini tetap ya produk itu kualitas produk dan pelayanan itu akan jadi salah satu poin utama dalam penjualan dan ini akan berdampak juga pada sales forecasting. Kemudian di sini ada istilah dari impact dari external factor. Itu yang pertama adalah perusahaan competition. Jadi persaingan perusahaan itu akan berpengaruh terhadap kaitannya dengan sales forecasting. Kemudian ada penawaran dan permintaan itu juga berpengaruh. Kemudian seasonality itu musiman itu juga akan berpengaruh kaitannya dengan istilahnya jumlah
sales forecasting ya, ini peramalan penjualan. Contohnya misalkan dalam event-event tertentu kan, misalkan tahun baru itu pasti di situ ada kenaikan pembelian, kemudian tanggal-tanggal cantik bulan 1, kemudian tanggal 1 tahun 2000 berapa 21 seperti itu ya, tanggal-tanggal cantik lah, bulan sama tanggalnya cantik itu pasti juga akan dia data penjualannya juga akan semakin tinggi seperti itu. Dan yang terakhir di sini adalah inflation rate. Jadi inflasi itu sangat berpengaruh kaitannya dengan konsumsi masyarakat ya, dan itu pun akan berpengaruh kaitannya dengan penjualan barang ataupun produk tertentu dan akan berpengaruh juga pada sales forecasting. Kemudian implementasi yang keempat ya, di sini itu ada yang istilah namanya adalah predictive analytic for risk management. Jadi manajemen resiko itu merupakan usaha ya, usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan resiko dari setiap kegiatan yang ada di perusahaan. Di sini sudah ada istilahnya contoh dari implementasi dari risk manajemennya. Ini fraud and risk model, jadi model penipuan, dan salah satu implementasinya itu adalah model penipuan dan resiko. Di sini ada yang istilahnya credit risk modeling, pemodelan risiko kredit. Itu fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk meningkatkan pendapatan sekaligus mengurangi biaya resiko ya. Yang kedua di sini implementasinya itu ada di credit risk scoring. Itu maksudnya apa? Maksudnya ini manfaatnya untuk mengukur tingkat resiko gagal bayar. Tadi kan tidak hanya itu ya, pasti sering terjadi istilahnya kita melakukan pembelian tapi gagal melakukan pembayaran seperti itu. Kemudian di sini ada fraud analysis, analisis penipuan. Itu kita mencari data untuk mengetahui pendapatan pola maupun anomali dari istilahnya ini, kalau ini kan dari si pebisnisnya ya, kita mendeteksi dari riwayat si pembeli itu seperti apa untuk mendeteksi adanya penipuan atau tidak. Selanjutnya di sini operational risk analysis, fungsinya apa sih? Ini analisis resiko operasional ya. Fungsinya adalah untuk meningkatkan kemampuan manajemen resiko di seluruh perusahaan. Ini tadi salah satu implementasi dari predictive analytic for risk management ya, dan manfaatnya. Kemudian di sini ada beberapa tipe juga ya, tipe predictive analysis for risk management. Di sini ada yang menggunakan scan thousand of dataset dan past record. Ini maksudnya apa sih? Kita melakukan predictive analytic menggunakan ribuan data dan catatan masa lalu ya. Sama dengan kaitannya tadi di forecasting, sales forecasting ya, dia yang historical forecasting. Nah, untuk yang kedua, di sini predictive analytic help by mapping the change in industry. Kita melakukan analisis prediksi itu untuk membantu melakukan pemetakan perubahan kaitannya dengan industri ya. Industri kan tiap tahun itu selalu trennya berbeda-beda. Kemarin ada industrial 4.0, kemudian sekarang masuk 5.0 ya. Saya kurang paham untuk kaitannya itu. Itu kita juga melakukan analisis prediktif itu berdasarkan itu juga. Kemudian yang selanjutnya di sini predictive analytic help in identifying the reason behind a problem. Itu maksudnya apa? Kita membantu mengidentifikasi alasan di balik masalahnya yang diatasi itu apa, seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini predictive analytic help with humanitarian purpose by scanning sosial media dan behavioral pattern. Ini maksudnya apa? Kita melakukan analisis prediksi itu untuk membantu tujuan kemanusiaan dan dengan memindai media sosial ya dan pola perilaku dari masyarakat. Mohon maaf Bu Nurmalita, tinggal 5 menit lagi waktunya. Oh iya, ini tinggal 1 slide Bapak. Oh ya, terima kasih untuk ininya.
Kemudian kita terakhir pada predictive analytic for risk management. Jadi manfaatnya apa sih kita melakukan predictive analytic for risk management ini? Yang pertama ini untuk siap menghadapi kemungkinan segala risiko yang ada. Kemudian improve tingkat kesuksesan dari suatu bisnis, kemudian mengclearkan goal dan tujuannya, kemudian informate decision making. Jadi kita bikin suatu keputusan itu based on informasi yang ada dasarnya lah. Kita bikin keputusan itu berdasarkan data, tidak hanya asal memberikan keputusan seperti itu. Improve trust, meningkatkan kepercayaan. Kemudian continuous improvement itu melakukan perbaikan terus-menerus ya. Kemudian encourages innovation, akan terus melakukan inovasi. Itu beberapa manfaat dari predictive analytic for risk management. Seperti yang sudah saya bilangkan tadi, di sini saya tunjukkan salah satu ya contoh kaitannya kita memprediksi di sini stock price. Kebetulan di sini yang saya ambil itu adalah stock price dari BRI. Kita bisa melakukan banyak metode yang digunakan. Pada umumnya yang sering saya lihat di istilahnya beberapa bursa efek itu dia hanya menggunakan moving average. Padahal kalau kita misalnya melakukan prediksi itu kan tidak melulu dia mengikuti model moving average ya. Ini kesempatan yang sangat luar biasa sekali bagi beberapa data scientist yang interest di bidang ini ya. Bisa salah satunya metode itu kita gunakan deep learning method, kemudian bisa juga kita menggunakan machine learning lain yaitu seperti decision tree, kemudian logistic regression, seperti itu. Banyak sekali metode, ini salah satu contohnya saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari sedikit yang saya ketahui, Bapak. Baik, terima kasih Bu Nurmalita. Ya. Materi yang cukup menarik dan cukup bagus. Ini kayaknya Bapak Bangun bersiap-siap untuk bertanya ini. Oh ya, siap. Kami persilakan Bapak Bangun. Baik Bapak, Ibu peserta seminar, untuk selanjutnya adalah termin tanya jawab. Kami persilahkan, ini karena waktunya menjelang duhur, jadi satu atau dua penanya. Untuk yang lain mungkin kalau pertanyaannya banyak nanti Ibu Nurmalita kan dosen di UDP bisa ke sini ya. Oh iya, boleh. Ya, ini saya coba yang penanya pertama ya. Ya, silakan Bu. Perkenalkan ya, menganalisis usaha pada dunia efek dan bagaimana mengelola resiko pada bisnis tersebut agar tidak rugi. Berhubung dunia efek sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi. Ini apa yang dimaksud itu dunia efek itu maksudnya bursa efek ya? Mas Rahmat Al-Ghani. Kalau memang benar yang dimaksud itu bursa efek, bagaimana cara menganalisisnya? Yang seperti tadi yang saya sampaikan ya. Kita menganalisis suatu, kalau bursa efek itu kaitannya yang dianalisis itu kan istilahnya data historical ya. Historical data dari stock price itu baik penjualan maupun harga pembukaan maupun harga penutup. Untuk harga saham misalkan kalau tadi yang saya contohkan adalah BRI. Kalau tadi yang saya ambil itu adalah harga yang istilahnya penutup ya, harga penutup penjualan dari saham BRI. Itu cara mengatasi agar tidak rugi, ya salah satunya melakukan analitik prediktif. Metode yang digunakan apa? Kita pakai time series ya, kalau dalam bursa efek kita pakai time series karena kita menggunakan data historical yang penjualan yang lampau tadi. Nanti kalau dalam pemilihan metode tadi, saya sih lebih menyarankan kita cari tahu nih karakteristik datanya itu seperti apa. Kalau yang sudah ada itu pada umumnya dia hanya menggunakan moving average ya. Padahal banyak sekali metode yang istilahnya lebih akurat. Jadi kita
cara mengatasinya untuk biar tidak rugi ya kita analisis prediktif, metode yang kita ambil ya sesuai dengan karakteristik data kita. Data kita seperti apa nanti disesuaikan sama metode yang bisa menganalisis data kita tadi. Itu untuk Mas Rahmat Algani. Kemudian untuk yang penanya kedua, izin bertanya apakah dalam bidang kesehatan untuk mendeteksi serta mengatur penanganan pasien dengan pasien kronis? Oh bisa tetap. Kalau yang ini menggunakan tadi multivariable prediktif ya. Jadi ada beberapa faktor kan di situ yang kaitannya untuk menangani pasien ya. Variabelnya apa saja nanti salah satunya bisa menggunakan dari istilahnya logistic regression, bisa untuk metodenya seperti itu. Mungkin itu. Apakah ada Ada yang feedback lagi? raisen Ibu Normalita ini, Oke. silakan Saudari Nurul Rizak atau saudara ini. Raisen. Silakan Saudara Nurul. Saudara Nurul. Saudara Nurul Rizak. Atau kemencet? Mungkin kepencet Pak, soalnya dari tadi itu di awal. Oh iya. Oh, PHP. Oh. Baik, Bapak, Ibu, dan peserta seminar. Demikian tadi pemaparan dari Ibu Normalita yang menyampaikan tentang prediction dan forecasting. Nah, nanti kalau mau tanya apa bedanya prediction and forecasting, langsung silakan menghubungi Ibu Normalita ya. Prediksi dan peramalan. Nah, prediksi sama peramalan bedanya apa? Misalnya minta pada Bu Normalita diramalkan jodohnya yang mahasiswa. Oh. Bisa Bapak. Tapi saya tidak tahu keakuratannya seperti apa ya. Nah, kan itu kita pakai akurasi ya Bu. Baik. Sekali lagi terima kasih Ibu Normalita telah membawakan materi yang sangat bagus dan berguna untuk kita semua. Ya, sama-sama Bapak. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya Bu. Baik Bapak, Ibu, Saudara, peserta senatif, tibalah kita pada penghujung untuk acara inti kita, seminar. Pada hari ini telah disampaikan oleh pemateri-pemateri kita yang cukup handal dan mumpuni, yaitu yang pertama Profesor Zainal Arifin Hasibuan, Doktor Filosofi, dilanjutkan Puan Dr. Jawahir binti C. Mustape, kemudian yang terakhir Ibu Normalita Sarjana Sains Magister Pendidikan. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan berharap juga apa yang beliau sampaikan bisa menambah ilmu kepada kita semua. Selanjutnya, saya selaku moderator memohon maaf jika dalam memoderasi acara ini ada salah dan kilapnya. Untuk selanjutnya, kepada pembawa acara, Ibu Diah, apakah sudah masih standby atau sudah kemana gitu? Selalu standby, Pak Oh, Wiji selalu Lestari. standby. Ya, ini saya biasanya kan bersama Bu Linda ya. Baik, waktu dan tempat saya kembalikan kepada pembawa acara Ibu Diah. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Wiji Lestari, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara ini, yaitu Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Bisnis dengan tema Penerapan Data Science untuk Teknologi Informasi Bisnis di Era New Normal. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita, terutama mengenai data science, artificial intelligence, sistem informasi, keamanan sistem, web and mobile application, dan lain-lain. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber kita pada seminar ini atas materi yang luar biasa yang telah disampaikan kepada kita semua.
Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara seminar ini, serta kepada seluruh peserta seminar yang memiliki semangat luar biasa untuk mengikuti acara seminar ini. Sebelum kita akhiri, kami informasikan bahwa setelah acara seminar akan ada conference atau parallel session bagi peserta pemakalah, dan kami mohon untuk standby jam 1 pada link Zoom yang sama. Kami informasikan kembali bahwa setelah acara seminar akan ada conference atau parallel session bagi peserta pemakalah, dan kami mohon untuk standby pada jam 1 di link Zoom yang sama. Baiklah hadirin yang berbahagia, demikian serangkaian acara demi acara Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Bisnis. Sebagai akhir dari kegiatan ini, atas nama Master of Ceremony, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam membawa acara ini. Dan marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sekian dan terima kasih. Salam Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.